Bab 1841. Gary langsung merasa canggung saat ditatap. Ia mengalihkan pandangannya dan berkata, aku hanya menebak. Nicole menatap Gary dengan cemas lalu tiba-tiba mendekat padanya. Seketika, jantung Gary berdegup kencang. Samar-samar ia bisa mencium aroma parfum Nicole. Apa yang sedang kamu lakukan? Gary sedikit gugup. Nicole merendahkan suaranya dan bertanya, bagaimana kamu bisa menebaknya? Gary tidak dapat melarikan diri lagi. Ia kemudian menjawab dengan lembut, Lucifer adalah idolaku. Aku telah mempelajari pola kode dan tanda tangannya dengan saksama. Terakhir kali kau mencuri rekaman CCTV sekolah, aku sedang menjaga server. Jelas, Nicole bisa tahu bahwa dialah orang itu tempo hari. Gary benar-benar mengagumi Lucifer sebagai idolanya dan bahkan mempelajari tanda tangan dan pola kodenya. Nicole mengerutkan bibirnya dengan kesal. Aku tahu itu kamu. Kamu juga tidak bodoh, karena kamu bisa menebak bahwa itu aku. Melihat Nicole tidak marah, Gary menggaruk kepalanya dengan malu. Hehe, aku juga menghabiskan banyak tenaga untuk itu. Aku tidak menyangka idolaku adalah seseorang di dekatku. Gary tanpa malu-malu mengungkapkan kekagumannya dan mengubah sikapnya. Saat itu, ia tampak seperti seorang fanboy besar. Nicole tidak memperdulikannya. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Zeke dan berkata, aku tidak yakin apakah Spectre juga idolamu. Mendengar Nicole menyebut Spectre dan melihat Zeke, Gary semakin terkejut. Maksudmu, bocah itu adalah Spectre? Gary tak dapat menahan reaksinya dan berbicara sedikit lebih keras. Nicole langsung menutup mulutnya. Apa kau berencana untuk memberitahu seluruh dunia tentang hal ini? Gary mengangguk, memberi isyarat kepada Nicole untuk melepaskan tangannya. Kemudian, Gary berkata dengan nada rendah namun terkejut, astaga. Kalau begitu, bukankah kalian berdua adalah partner? Nicole tersenyum dan menatapnya dengan nada bercanda. Ya, tapi kami tidak pernah bersaing satu sama lain. Gary menelan ludah tanpa sadar. Ya Tuhan, sungguh pemandangan yang unik. Kompetisi nasional ini benar-benar mempertemukan dua ahli negara untuk berkompetisi. Gary begitu gembira sampai jantungnya berdebar-debar. Dia tidak dapat menahan perasaannya dan dia benar-benar ingin mengungkapkan kebenaran kepada semua orang yang hadir. Ini adalah pertandingan tingkat dewa. Pada saat itu, Ryder berjalan mendekat. Melihat betapa gembiranya Gary, Ryder tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apa yang terjadi? Mengapa kamu begitu gembira? Gary menatap kakaknya dengan sangat gembira. Namun, Gary tidak berani mengucapkan sepatah kata pun karena Nicole ada di sana. Namun Ryder juga penggemar Lucifer dan Spectre. Gary merasa bimbang. Dia hanya bisa memberi isyarat kecil. Ryder, kamu harus memperhatikan kompetisi hari ini. Ryder tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arahnya. Apa maksudmu, perhatikan? Kita juga harus bertarung. Aku tidak ingin kalah dari bocah nakal itu lagi. Kekalahan tahun lalu adalah batas Ryder. Jika aku kalah lagi, bagaimana aku bisa bergabung dengan The Hunters? Bagaimana aku bisa melawan para hacker hebat di daftar peringkat? Ryder masih bersemangat. Gary berteriak dalam hati. Dua peretas teratas pada daftar ini berdiri tepat di depan Anda. Apa yang kau perjuangkan? Kemampuanmu tidak akan pernah lebih baik dari mereka. Duduk saja dan saksikan kompetisinya. Melihat Ryder masih dalam kegelapan, Gary merasa kasihan padanya. Namun, Gary tidak peduli lagi pada Ryder. Pandangannya bolak-balik antara Nicole dan Zeke. Mereka semua seumuran, tetapi bagaimana kedua orang ini bisa begitu terampil? Bab 1842. Jika dia punya kesempatan, Gary harusnya belajar dari mereka. Sementara Gary mengagumi Nicole dan Zeke, Hardy dan Zah baru saja menyelesaikan pertengkaran sengit mereka. Hardy melihat betapa marahnya Zah, dan dengan bangga berkata, Zah, jangan menatapku seperti itu. Sebaiknya Anda meminta anggota tim Anda untuk bekerja lebih baik. Tuan Zah begitu marah hingga mukanya memerah dan dia tidak dapat berkata apa-apa. Zeke, yang berdiri di samping Hardy, melihat betapa sombongnya dia dan merasa sedikit malu. Hardy, saya pikir sebaiknya kita bersikap tenang.
Zeke tidak yakin untuk apa Nicole ada di sana. Jika dia ikut kompetisi. Kalau begitu, Zeke akan kehilangan reputasinya saat itu juga. Namun, Hardy masih tampak bangga. Zeke, mengapa kamu begitu rendah hati? Aku percaya padamu. Jangan gugup. Dari jauh, hanya Steve dan Edwin yang mengetahui kebenarannya. Mereka berbisik malu, guru ini agak terlalu sombong. Meskipun anak itu cukup terampil, dia tetap tidak sebaik Nicole, kan? Keduanya pernah meminta bantuan Zeke sebelumnya. Pada akhirnya, Zeke harus meminta bantuan Nicole untuk menyelamatkan keadaan. Jadi, sudah jelas siapa pemenangnya. Preston berkata dengan nada bercanda, kupikir kita di sini hanya untuk berkompetisi. Aku tidak menyangka akan menyaksikan skenario sehebat itu. Para ahli The Hunters saling berhadapan. Itu akan menjadi tontonan yang menakjubkan untuk ditonton. Benar sekali. Aku tidak menyangka akan menemukan pemandangan seperti itu. Biasanya, pertandingan antara mereka disiarkan di televisi, kan? Ya, itu akan menjadi pertunjukan yang hebat. Keduanya berceloteh dan bersemangat untuk menyaksikan pertunjukan yang menakjubkan. Akhirnya, semua tim dari sekolah-sekolah telah tiba. 10 universitas terkenal di Sanjoto. Setiap sekolah telah mengirimkan sekitar 20 siswa untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Jelas bahwa kompetisi ini merupakan kompetisi yang penting. Setelah para siswa duduk, penyelenggara naik ke panggung dan berbicara. Mereka bahkan mengundang tamu terhormat. Yang mereka dengar dari pembawa acara hanyalah, mari kita undang Tuan Sebastian Wiens ke atas panggung untuk menyampaikan pidatonya. Nicole menyipitkan matanya sedikit. Ia tidak menyangka Sebastian akan hadir di upacara pembukaan. Jelas terlihat betapa masyarakat Sanjoto menghormati kompetisi ini. Sebastian melangkah ke atas panggung dengan anggun. Saat ia melirik ke arah kerumunan, ia langsung melihat Nicole. Karena pemilihannya sebagai wali kota, Sebastian tidak menghubungi Nicole untuk beberapa waktu. Dia tidak menyangka Nicole akan berpartisipasi dalam kompetisi itu. Sungguh kebetulan. Nicole mengangguk kepada Sebastian yang berada di atas panggung untuk memberi hormat. Kemudian, Sebastian melanjutkan pidatonya. Setelah memberikan pidato yang fasih, ia memimpin jalannya pertandingan. Gary memperhatikan tatapan Sebastian. Seakan Sebastian sedang melihat ke arah Nicole. Jadi, Gary bertanya dengan ragu, apakah Anda mengenal Ten? Sebastian secara pribadi. Nicole tidak berusaha menyembunyikannya. Dia mengangguk dengan acuh tak acuh. Gary tak kuasa menahan diri untuk berseru dalam hati. Apakah ada orang di bumi ini yang tidak dikenal Nicole? Dia pewaris Firecrest. Dan sekarang setelah wali kota baru dicalonkan, dia mungkin sangat baik kepada Nicole. Satu-satunya kekhawatiran adalah Tuan Sebastian akan menyaksikan seluruh pertandingan. Ini akan sangat membantu Nicole. Hanya memikirkannya saja, Gary merasa gembira. Baiklah, mari kita mulai kompetisinya. Bisakah semua peserta dibagi menjadi 4 kelompok sesuai dengan jumlah peserta? Babak pertama relatif mudah. Namun, rasio eliminasinya 4-1. Babak pertama akan menyaring sekitar 3/4 pemain. Sepertinya penyelenggara tahu bahwa ada peserta yang tidak serius mengikuti kompetisi. Setelah setengah jam, Nicole, Gary, Ryder, Preston, dan yang lainnya berhasil masuk ke babak berikutnya. Dan, seperti yang diharapkan, Bradley, Jack, dan Wayne tereliminasi. Hei, setidaknya kita punya pengetahuan dasar. Namun, kita tidak lolos babak pertama. Ini terlalu memalukan. Bab 1842. Jika dia punya kesempatan, Gary harusnya belajar dari mereka. Sementara Gary mengagumi Nicole dan Zeke, Hardy dan Zah baru saja menyelesaikan pertengkaran sengit mereka. Hardy melihat betapa marahnya Zah, dan dengan bangga berkata, Zah, jangan lihat seperti itu. Sarankan Anda meminta anggota tim Anda untuk bekerja lebih baik. Tuan Zah begitu marah hingga mukanya memerah dan dia tidak dapat berkata apa-apa. Zeke, yang berdiri di samping Hardy, melihat betapa sombongnya dia dan merasa sedikit malu. Hardy, aku pikir sebaiknya kita tenang. Zeke tidak yakin untuk apa Nicole ada di sana.
jika dia ikut kompetisi. Kalau begitu, Zeke akan kehilangan reputasinya saat itu juga. Namun, Hardy masih tampak bangga. Zeke, kenapa kamu begitu rendah hati? Aku percaya padamu. Jangan tegang. Dari jauh, hanya Steve dan Edwin yang mengetahui kebenarannya. Mereka berbisik malu, guru ini agak terlalu sombong. Meskipun anak itu cukup terampil, dia tetap tidak sebaik Nicole, kan? Keduanya pernah meminta bantuan Zeke sebelumnya. Pada akhirnya, Zeke harus meminta bantuan Nicole untuk menyelamatkan keadaan. Jadi, sudah jelas siapa pemenangnya. Preston berkata dengan nada bercanda, kupikir kita di sini hanya untuk berkompetisi. Aku tidak menyangka akan menyaksikan skenario sehebat itu. Para ahli The Hunters saling berhadapan. Itu akan menjadi tontonan yang menakjubkan untuk ditonton. Benar sekali. Aku tidak menyangka akan menemukan pemandangan seperti itu. Biasanya, pertandingan antara mereka disiarkan di televisi, kan? Ya, itu akan menjadi pertunjukan yang luar biasa. Keduanya berceloteh dan bersemangat untuk menyaksikan tontonan yang menakjubkan. Akhirnya, semua tim dari sekolah-sekolah telah tiba. 10 universitas terkenal di San Joto. Setiap sekolah telah mengirimkan sekitar 20 siswa untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Jelas bahwa kompetisi ini merupakan kompetisi yang penting. Setelah para siswa duduk, penyelenggara naik ke panggung dan berbicara. Mereka bahkan mengundang tamu terhormat. Yang mereka dengar dari pembawa acara hanyalah, mari kita mengundang Tuan Sebastian Wiens ke atas panggung untuk menyampaikan pidatonya. Nicole membukakan matanya sedikit. Ia tidak menyangka Sebastian akan hadir pada upacara pembukaannya. Jelas terlihat betapa masyarakat San Joto menghormati kompetisi ini. Sebastian melangkah ke atas panggung dengan anggun. Saat dia melirik ke arah kerumunan, dia langsung melihat Nicole. Karena terpilihnya dia sebagai wali kota, Sebastian tidak menghubungi Nicole untuk beberapa waktu. Dia tidak menyangka Nicole akan berpartisipasi dalam kompetisi itu. Sungguh suatu kebetulan. Nicole mengangguk kepada Sebastian yang berada di atas panggung untuk memberi hormat. Kemudian, Sebastian melanjutkan pidatonya. Setelah memberikan pidato yang fasih, ia memimpin pertandingan. Gary memperhatikan Sebastian. Seakan Sebastian sedang melihat ke arah Nicole. Jadi, Gary bertanya dengan ragu, apakah Anda mengenal Sebastian secara pribadi? Nicole tidak berusaha menyembunyikannya. Dia mengangguk dengan acuh tak acuh. Gary tak kuasa menahan diri untuk mengeluh dalam hati. Apakah ada orang di bumi ini yang tidak dikenal Nicole? Dia pewaris Firecrest. Dan sekarang setelah wali kota baru dicalonkan, dia mungkin sangat baik kepada Nicole. Satu-satunya kekhawatiran adalah Tuan Sebastian akan menyaksikan seluruh pertandingan. Ini akan sangat membantu Nicole. Hanya berbohong saja, Gary merasa gembira. Baiklah, mari kita mulai kompetisinya. Bisakah semua peserta di bagian menjadi 4 kelompok sesuai dengan jumlah peserta? Babak pertama relatif mudah. Namun, rasio eliminasinya 4-1. Babak pertama akan menyaring sekitar 3/4 pemain. Sepertinya penyelenggara tahu bahwa ada peserta yang tidak serius mengikuti kompetisi. Setelah setengah jam, Nicole, Gary, Ryder, Preston, dan yang lainnya berhasil masuk ke babak berikutnya. Dan, seperti yang diharapkan, Bradley, Jack, dan Wayne tereliminasi. Hei, setidaknya kita punya pengetahuan dasar. Namun, kita tidak lolos babak pertama. Ini terlalu berlebihan. Bab 1843. Benar sekali. Kompetisi tahun ini terasa lebih profesional, keluh Wayne. Bradley ikut serta sebagai figuran dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak masalah kita menang atau kalah. Aku baik-baik saja asalkan kita bisa melihat Nicole bertanding. Keterampilan Nicole jelas lebih baik daripada Ryder. Terserah Nicole apakah mereka bisa mengalahkan Norton Institute. Ia berkata, semoga Nicole bisa membantu Royal Creek Institute memenangkan tempat pertama. Setiap siswa yang dikalahkan oleh Institut Norton memiliki harapan yang sama. Pada saat ini, peserta lainnya memasuki babak kedua kompetisi. 3/4 kontestan tereliminasi di babak pertama kompetisi. Hanya tersisa 30 orang lagi untuk babak kedua.
Format kompetisinya adalah pertarungan 1 lawan 1. 2 orang berlomba untuk melihat siapa yang lebih cepat menyelesaikan program yang dibuat oleh penyelenggara. Kompetisi semacam ini cukup layak untuk ditonton. Lagi pula, juri babak ini adalah orang yang merancang program. Programmer hari ini adalah Direktur International Hackers Alliance. Ia juga webmaster situs web peretasan terbesar di tingkat lokal dan internasional, The Hunters. Mari kita sambut dia sebagai juri kompetisi kita. Semua orang yang akrab dengan komputer melirik kagum begitu mendengar bahwa dia adalah webmaster The Hunters. Sudah menjadi fakta umum bahwa webmaster The Hunters adalah seorang hacker papan atas, yang menduduki peringkat kelima di papan peringkat internasional The Hunters. Kompetisi hacking internasional ini memang luar biasa. Penyelenggara bahkan mendatangkan juri bertaraf internasional untuk memandu kompetisi tersebut. Mata Ryder berbinar-binar. Gary dan keinginannya sejak lama adalah masuk dalam 10 besar papan peringkat peretas internasional. Mereka berdua memiliki akun di The Hunters, tetapi peringkat mereka bahkan tidak masuk dalam 100 besar. Ryder sangat gembira bisa bertemu dengan pemain peringkat kelima. Saya tidak pernah menyangka akan bertemu webmaster The Hunters di sini. Peretas peringkat 5 teratas. Kompetisi ini layak untuk diikuti, seru Ryder. Gary merasa malu saat Ryder menatap pemain peringkat 5 teratas itu dengan saksama. Ia berpikir, apakah Ryder akan pingsan karena kegirangan jika ia tahu pemain nomor 1 di papan peringkat peretas internasional berada tepat di sampingnya. Selain itu, ia pernah secara pribadi memberikan topik kepadanya sebelumnya. Ryder tidak mengetahui pikiran Gary dan berpikir, saya harus tampil baik nanti untuk mendapatkan perhatiannya. Gary terbatuk kering dan bergumam pelan, aku tidak butuh dia memperhatikanku. Sudah bagus bahwa Nicole telah memperhatikannya. Saat ini, pembawa acara telah menyelesaikan pidato pembukaannya. Para peserta berpasangan dan duduk berhadapan di depan komputer. Zeke duduk di meja di sebelah Nicole. Sebelum kompetisi dimulai, Zeke tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Nicole, aku tidak pernah menyangka kamu akan mengikuti kompetisi ini. Itu hanya kompetisi untuk siswa SMA dan mahasiswa, tetapi Nicole mengikutinya. Dia seharusnya tidak tertarik sama sekali. Nicole tersenyum dan menjawab, kamu juga tidak datang ke sini atas kemauanmu sendiri, kan? Zeke langsung memahaminya. Sepertinya guru Nicole memaksanya untuk ikut. Saat pertama kali, dia dipaksa untuk hadir karena tidak ada seorang pun di kelas yang mau ikut. Namun, dia menjadi pusat perhatian setelah bertanding melawan Finlay bersaudara. Kalau tidak, dia tidak akan pernah mengungkap identitasnya. Dia tidak memiliki keuntungan apapun setelah identitasnya terungkap karena dia telah menyinggung banyak orang selama misi-misi sebelumnya. Apakah kamu tidak takut ketahuan? Zeke menatap Nicole dengan khawatir. Nicole tersenyum, kebenaran akan terungkap cepat atau lambat. Nicole cukup optimis tentang hal itu. Meskipun dia ingin menyembunyikan identitasnya, dia juga siap untuk diungkap. Saya di sini hari ini untuk mewakili sekolah. Saya tidak punya niat untuk mengungkap terlalu banyak. Mari kita santai saja. Bab 1844. Mendengar jawaban Nicole, Zeke menghela napas lega. Jika Nicole tidak menanggapinya dengan serius, dia masih bisa bertahan. Dengan mengingat hal itu, Zeke menjadi sangat santai. Saat itu, penghitung waktu berbunyi, dan Zeke dengan senang hati membenamkan dirinya dalam decoding. Harus dikatakan bahwa pemain peringkat kelima teratas di The Hunters benar-benar terampil karena programnya sulit dipatahkan. Banyak kontestan yang terjebak. Zeke mencibir. Cheats suka pamer seperti biasa. Dia menyiapkan program yang sangat sulit untuk kompetisi tingkat universitas. Jelas dia mempermainkan kita. Ekspresi Nicole sedikit mengejek. Ini agak keterlaluan. Tak jauh dari situ, Preston dan Edwin juga terjebak dalam kebuntuan. Jelas bahwa program webmaster itu sulit. Bahkan Gary dan Ryder mengubah ekspresi santai mereka yang biasa dan menjadi serius. Lihat aku memberinya pelajaran karena pamer, kata Zeke, mengambil sebuah USB kecil yang dibawanya dan memasukkannya ke dalam komputer. Ia kemudian mengetik dengan cepat. Di layar, bila kemajuan Zeke dalam memecahkan program roket. Pembawa acara menyadari dan berseru,
siapa yang tahu bahwa pesaing kita dipenuhi dengan bakat-bakat tersembunyi. Seseorang telah memecahkan setengah dari program. Sekarang sudah 60% berhasil dipecahkan. Webmaster The Hunters mengira program ini akan membuat semua orang bingung. Ia bisa saja menarik perhatian saat mereka sudah kehabisan akal dan meminta bantuannya. Ia tidak pernah menyangka akan ada seseorang di antara sekelompok siswa SMA dan mahasiswa yang dapat menyelesaikannya dengan begitu cepat. Tanpa sadar ia menoleh dan melihat bilah kemajuan nomor 24 memang bertambah cepat. Sekarang bilah kemajuan itu sudah 80% retak, dan akan segera retak sepenuhnya. Coba saya lihat layar nomor 24. Apakah nomor 24 curang? Sang webmaster secara naluriah menduga. Zeke tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Hanya orang-orang yang kurang berbakat yang akan mencurigai orang lain menggunakan peretasan, tetapi dia tidak keberatan memamerkan kemampuannya. Ketika kamera datang untuk merekam layarnya, dia masih mendekode program dengan kecepatan tinggi dan terus mengetik di papan ketiknya. Kemampuan dan kecepatan mengetik Zeke langsung mengejutkan webmaster The Hunters. Webmaster itu berpikir, ini peretas profesional. Kecepatan mengetik remaja ini bahkan lebih cepat dariku. Pembawa acara memperhatikan keterampilan Zeke dan berkata, tidak heran dia menjadi juara kompetisi komputer internasional tahun lalu. Keterampilannya benar-benar meningkat tahun ini. Dia bahkan dapat memecahkan program Master Link dengan sangat cepat. Zeke Rawdon Link, peretas peringkat 5, sedikit terkejut saat mendengar nama ini. Mengapa nama ini terdengar begitu familiar? Aku mungkin pernah melihat orang ini di basis data The Hunters sebelumnya. Pembawa acara, yang tidak takut menimbulkan masalah, menanyai Rawdon setelah melihat perubahan ekspresinya. Master Link, ini adalah juara kita untuk kompetisi tahun lalu. Keterampilannya tahun ini meningkat pesat sehingga dia berhasil memecahkan program Anda dengan sangat cepat. Apakah ini berarti kemampuannya dapat bersaing dengan Anda? Ekspresi Rawdon berubah gelap. Seorang sarjana tinggi biasa ingin bersaing denganku. Sungguh lelucon. Bab 1845. Kemampuannya memang luar biasa, tetapi kita harus menunggu hingga babak berikutnya untuk mengetahui kemampuannya, kata Rawdon. Demi menjaga kekompakan, pembawa acara melanjutkan, apakah kalian akan bertanding di babak selanjutnya? Sudut mulut Rawdon berkedut. Tentu saja dia ingin mengatakan tidak. Bagaimanapun, ia adalah seorang ahli dalam bidang komputer. Akan konyol jika memaksakan dirinya untuk bersaing dengan seorang siswa. Namun, matanya tiba-tiba melihat para juri di luar panggung dan gubernur yang baru diangkat. Ia tidak dapat menahan senyumnya, dan berpikir bahwa ini adalah kesempatannya untuk membuat gubernur terkesan. Baiklah, jika dia bisa mengalahkanku, aku akan langsung maju, kata Rawdon dengan percaya diri. Nicole berdiri di samping Zeke. Dia tidak bisa menahan tawanya. Sepertinya seseorang ingin berkelahi denganmu. Itulah kerugian dari pamer. Alasan Nicole masih belum memulai adalah karena dia tidak ingin menarik perhatian. Menang dengan jumlah yang tepat sudah cukup baik. Zeke direndam. Aku tidak takut padanya. Aku sudah lama kesal padanya. Aku akan diberi pelajaran hari ini. Sebagai seorang webmaster, orang ini tidak pernah mengambil bagian dari misi yang mereka terima tanpa memberikan kontribusi apapun. Zeke sudah lama tidak menyukainya. Nicole juga tidak peduli. Yah, orang seperti ini memang pantas diberi pelajaran. Nicole mendukung tindakan Zeke. Namun, dia masih mengetik setiap karakter dengan lambat, meskipun kecepatan decodingnya masih cukup cepat. Ryder sudah berkeringat saat ini. Dia sudah berkeringat hingga 60%. Dia mengangkat kepalanya dan tidak pernah menyangka akan melihat Nicole dengan persentase yang sama. Dia berpikir, tentu saja, bahkan Nicole pun bisa. Tidak menangani Master Link. Dengan pemikiran itu, Ryder menjadi lebih serius. Sebaliknya, Gary tetap terlihat santai, karena ia hanya berharap akan terjadi pertarungan sengit antara kedua jagoan itu di akhir. Ia tidak peduli dengan hal-hal lain. Ia baik-baik saja bisa masuk 5 besar tahun ini. Detik berikutnya, Zeke selesai membacakan programnya. Arena tiba-tiba dipenuhi sorak-sorai dan tepuk tangan meriah.
Hardy dan para siswa dari Norton Institute membawakan suara keras dari panggung. Tempat pertama adalah Zeke. Zeke yang terbaik. Zeke tersenyum pada Tuan Hardy saat ia menemukan kembali kebanggaan yang pernah dirasakannya sebelumnya setelah merasakan antusiasme para siswa Institut Norton yang menyemangatinya. Di pihak Royal Creek Institute, Zah menatap dan tegang ke arah saudara Finlay, berharap mereka akan segera memecahkan program tersebut. Namun, ia segera menyadari bahwa ada siswa lain yang menyeimbangkan kecepatan Ryder. Ia melihat nama pada kemajuan internet dan melihat nama Nicole. Zah teringat kata guru dari kelas pelatihan komputer sebelumnya. Guru tersebut mengamati bahwa seorang siswa bernama Nicole cukup berbakat dan tampaknya setara dengan Ryder. Ia hampir melupakannya. Namun, dilihat dari prosesnya, Nicole masih sedikit lebih lambat dari Ryder. Ia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, berharap orang ketiga ini akan melakukan pekerjaan dan memecahkan kode program tersebut. Di atas panggung, pembawa acara sudah memberi selamat kepada Zeke. Babak ini benar-benar seru. Zeke sekali lagi menunjukkan kemampuannya. Apakah kamu yakin bisa memenangkan babak berikutnya jika lawanmu adalah Master Ling? Zeke menatap Rawdon dengan sedikit sombong, bahkan tidak memandang peretas peringkat kelima di papan peringkat The Hunters itu. Dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Di mata Zeke, hanya Nicole yang merupakan lawan yang setara. Rawdon tidak ada apa-apanya dibandingkan dengannya. Seluruh penonton tercengang melihatnya. Semua orang mengira dia terlalu sombong. Ya ampun, padahal tahun lalu dia juara, tapi sombong banget. Aku tahu, kan? Rawdon adalah peretas peringkat kelima di papan peringkat internasional The Hunters. Bab 1846. Seorang siswa SMA biasa. Siswa dari Institut Norton ini benar-benar sombong. Kerumunan itu berdiskusi di antara mereka sendiri. Hardy menjadi marah. Apa salahnya punya anak SMA? Semua orang sudah melihat Zeke mampu. Masih terlalu dini untuk memutuskan siapa yang sombong. Kerumunan massa merenung setelah Tuan Hardy, seorang guru dari Institut Norton, menyerang mereka. Setelah itu Tuan Hardy duduk dengan penuh kemenangan. Zah, yang berada di suatu tempat, memutar matanya. Meskipun Zeke tergila-gila, Anda tidak boleh terlalu percaya diri. Menurut Anda bagaimana jadinya jika dia gagal? Hardy menoleh untuk menatap tajam ke arah Zah dan mengejek, kau hanya iri. Daripada meremehkanku, kau seharusnya menyerah pada para pecundang di sekolahmu. Mereka bahkan belum menyelesaikan pemecahan program. Pada titik ini, aku bahkan tidak yakin apakah mereka bisa masuk ke babak berikutnya. Sebaliknya, kata-kata Hardy membuat Zah menjawab, kenapa kau? Di sisi lain, Bradley menahan Tuan Zah. Abaikan saja dia, Tuan Zah. Tenang saja, kita pasti menang tahun ini. Zah menjadi skeptis saat melihat raut wajah Bradley yang penuh percaya diri. Mengapa anak ini begitu yakin? Meski begitu, pikiran Bradley yang menghiburnya membuatnya mendesah. Tidak apa-apa, aku akan menerima semua hasilnya. Aku hanya berharap seseorang dapat membawa nama baik sekolah. Dan setelah menyadari bahwa Zah mengerti bahwa dia mencoba menghiburnya, Bradley tersenyum. Percayalah pada Nicole. Zah tidak dapat menahan diri untuk mengerutkan kening. Bradley memintaku untuk menaruh kepercayaanku pada Nicole, tapi tidak pada Ryder atau Gary. Saat itulah Zah memandang Nicole dengan cara berbeda, menyadari bahwa Nicole agak santai, dibandingkan dengan Gary dan Ryder. Nicole tampak memiliki rencana yang matang dan mengetik dengan sangat lambat, seolah-olah dia telah menemukan cara untuk memecahkan kode program, tidak seperti Ryder, yang gelisah dan berulang kali memeriksa ulang pekerjaannya. Jika memang begitu, mengapa dia mengetik begitu lambat? Tanyanya. Selain itu, tak seorang pun menduga bahwa Nicole mengetik dengan sangat lambat karena ia bosan memecahkan kode program yang tidak berguna ini. Orang ini mungkin saja telah menunjukkan dirinya sebagai orang bodoh. Program ini sampah. Ia takut ia akan memecahkannya dalam hitungan detik dan menarik perhatian yang tidak diinginkan jika ia berusaha lebih keras. Mengenai apakah ia ingin mendapatkan tempat pertama atau tidak,
itu akan tergantung pada suasana hatinya di babak final. Dia menguap dan tanpa sadar mengetik 2 baris kode lagi, tetapi saat itulah dia tiba-tiba mendengar bunyi, ding. Siswa kedua yang berhasil memecahkan program ini ada di sini. Nomor 13, Nicole dari Royal Creek Institute. Suara pembawa acara menggema. Nicole mengangkat alisnya dan membuka tangannya sendiri. Astaga, kurasa kebiasaan lama sulit dihilangkan. Yang kulakukan hanyalah mengetik beberapa baris kode lagi saat aku sedang bersantai, dan voila, program itu berhasil. Siapa yang tahu aku akan melampaui Ryder untuk posisi kedua. Aku takut dia akan depresi nanti. Tidak mengherankan, ekspresi Ryder berubah. Namun, ia tidak bisa berhenti. Dengan ekspresi muram, ia terus mengetik. 10 menit kemudian, ia akhirnya berhasil memecahkan program itu, meskipun ia berkeringat deras. Ia mendongak dan menoleh ke Nicole, wajahnya dipenuhi kebencian. Nicole menghela nafas. Dia sengaja berencana memberikan sang mantan juara kuartal dan tidak mencuri perhatiannya. Namun, takdir punya rencana lain. Apa yang kau lihat? Lain kali lebih cepatlah. Aku tidak punya waktu seharian. Nicole memutar matanya dan meninggalkan tempat duduknya. Ryder mengerutkan kening. Merasa ada yang aneh, dia menoleh ke arah Gary. Apa maksudnya? Mungkinkah dia sengaja menungguku? Dia sudah memecahkannya sebelumnya. Ryder bertanya pada dirinya sendiri. Bab 1847. Gary menatap kakaknya dengan penuh simpati. Kakaknya masih percaya bahwa ia dan Nicole memiliki kemampuan yang setara. Bahkan, ia sudah membayangkan kemungkinan untuk mengalahkan Nicole. Di sisi lain, Gary menganggap saudaranya agak menyedihkan. Sambil mendesah, dia membuka program itu, berdiri, dan menepuk bahu Ryder. Beristirahatlah dengan tenang. Ryder terdiam, tidak mengerti apa yang dimaksud Gary. Di luar panggung, Zah memperhatikan saat mereka semua memasuki babak berikutnya dan menghela napas lega. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Nicole, dan saat mereka keluar panggung, dia menghampiri mereka dan berkata, "Senang sekali kalian bisa masuk ke babak berikutnya. Semoga berhasil. Jangan menyerah." Nicole menatap Tuan Zah. Guru ini dari jurusan universitas, dan dia mungkin guru wali kelas Stanley. Dia mendapat kesan yang baik dari sikap ramahnya. "Terima kasih, Tuan." Sebagai tanggapan, Zah tersenyum. "Jangan khawatir. Itu yang paling bisa saya lakukan untuk Anda." Pada saat yang sama, Tuan Hardy juga berjalan mendekat untuk menyambut Zeke, dan karena dia mendengar percakapan mereka, dia terkekeh, "Wah, kamu tidak tahu diri. Guru sepertimu tidak akan bisa menghasilkan murid yang baik." Ekspresi Tuan Zah menjadi gelap, lalu dia berbalik dan melotot ke arah Tuan Hardy. "Kenapa kamu ada di mana-mana?" Tuan Zah tidak bermaksud untuk berdebat dengan bajingan ini, tetapi, bajingan ini tetap mendatangi dia untuk mengejeknya atas kemauannya sendiri. Ekspresi Nicole dengan cepat berubah menjadi suram juga. Melihat bahwa Zah tidak berdaya melawan Hardy, dia dengan dingin membalas, "Zah adalah guru terhormat di sekolah kami. Ketua OSIS dan siswa yang selalu mendapat peringkat pertama di seluruh kelas berasal dari kelasnya. Bisakah Anda mengatakan hal yang sama untuk kelas Anda, Hardy?" Hardy tercengang. Dihina oleh seorang siswa adalah hal terakhir yang bisa ia bayangkan. Secara naluriah ia ingin melawan. Namun, ia juga terpaksa menyadari bahwa kelasnya tidak memiliki siswa yang luar biasa. Itulah sebabnya ia sangat peduli pada Zeke. Sebagai siswa yang berbakat, Zeke telah membuat namanya terkenal. Nicole sudah menduga situasi seperti apa yang terjadi sejak awal. Seorang guru dari Norton Institute yang sangat khawatir dengan kompetisi seperti ini kemungkinan telah mengungkap fakta bahwa murid-muridnya tidak dapat bersinar dalam mata pelajaran utama mereka. Oleh karena itu, ia harus mengambil pendekatan yang berbeda. "Ada apa? Apa kau terlalu bingung untuk bicara?" Nicole mencibir. "Setiap orang punya kelebihannya masing-masing. Ambil contoh Tuan Zah. Dia guru yang hebat, tapi bukan pendebat yang hebat. Sebaliknya, kau tampaknya hanya menggonggong dan tidak menyerang. Siapa yang kau bicarakan?" Hardy melotot marah ke arah Nicole.
Mengapa ada siswa yang sekasar dirimu di Royal Creek Institute? Sebagai balasan, Nicole mengejek, kalau aku kasar, kamu ini apa? Guru yang teriak-teriak di depan umum. Bukankah itu tanda orang yang tidak beradab? Kenapa kamu? Kata-kata Nicole membuat Ten Hardy terdiam. Baiklah, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan dengan semua omong kosong itu. Aku sudah melihat banyak siswa sepertimu yang bermulut besar. Aku khawatir kamu bahkan tidak akan bisa masuk ke babak final. Tuan Hardy telah menyaksikan penampilan Nicole beberapa saat yang lalu dan merasa bahwa dia lebih rendah daripada Zeke. Ekspresi Nicole menjadi gelap. Menurutku, Tuan Hardy harus belajar dari kesalahannya hari ini. Kalau tidak, dia tidak akan pernah membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Bagaimana kalau aku berhasil masuk final? Apa kau akan berlutut di hadapanku di depan semua orang? Nicole dengan bangga menyilangkan lengannya di dada. Tuan Zhah tidak pernah menyangka gadis berwajah dingin ini memiliki sikap yang begitu galak. Dia menolak untuk menyerah terhadap Tuan Hardy. Dia diam-diam senang melihat Tuan Hardy dipermalukan. Namun, sikapnya yang baik mendorongnya untuk tetap menyampaikan nasihatnya kepada Nicole. Lupakan saja. Jangan repot-repot merendahkan dirimu seperti dia hanya demi sebuah argumen. Kita di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi, bukan untuk terlibat dalam adu mulut dengan anjing. Dengan mengatakan itu, Tuan Zhah membawa Nicole dan saudara-saudara Finlay pergi. Tuan Hardy butuh waktu sejenak untuk menyadari apa yang dikatakan, dan saat itulah dia berteriak kepada mereka, siapa yang kalian panggil anjing? Ia tidak percaya bahwa Ten Zhah, yang tidak kompeten dalam hal argumen, tahu bagaimana cara memanggilnya dengan sebutan yang tidak pantas setelah ada murid yang mendukungnya. Hal ini membuatnya marah. Zeke berjalan menuruni panggung dan melihat Tuan Hardy berjalan melewati Tuan Zhah yang memasang ekspresi puas di wajahnya. Dia segera bertanya, Tuan Hardy, apa yang terjadi lagi? Kali ini, Nicole hadir, dan Zeke benar-benar berharap Tuan Hardy tidak melakukan apapun yang memprovokasi dia. Sebagai tanggapan, Ten Hardy melotot ke arah Nicole dan berteriak, siswa itu sangat menjijikkan dengan lidahnya yang tajam. Saat kau melawannya nanti, pastikan untuk memberinya pelajaran. Kau mengerti? Zeke mengikuti pandangannya dan melihat Nicole. Di sana, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil ketika dia bertanya, apakah kamu baru saja menyinggung perasaannya? Bab 1848. Ten Hardy mengerutkan kening dan menatap Zeke. Apakah aku menyinggung perasaannya? Dialah yang menyinggung perasaanku. Bagaimanapun, terlepas dari siapa yang menyinggung perasaan siapa, jangan bersikap lunak padanya. Kau mendengarku? Ten Hardy bergegas pergi, tidak melihat wajah pucat Zeke di sepanjang jalan. Akulah yang akan mendapat masalah jika aku bertemu dengannya. Sulit untuk memprediksi siapa yang akan menunjukkan belas kasihan kepada yang lain. Awalnya Nicole tidak berniat untuk melawanku. Namun, Tuan Hardy telah mengambil kebebasan untuk mengacaukannya demi aku. Ini benar-benar membuatku kesal, pikir Zeke. Nicole dan Ten Zhah telah kembali ke tempat duduk mereka saat itu, dan Ten Zhah berkata kepada Nicole, terima kasih atas ucapanmu sebelumnya. Jangan biarkan hal ini memengaruhimu nanti. Pergilah dan persiapkan dirimu untuk ronde berikutnya. Ryder menganggukkan kepalanya. Baiklah. Nicole hanya mengangguk pelan, menunjukkan bahwa dia mendengarnya. Ten Zhah merasa bahwa Nicole bahkan lebih misterius. Babak berikutnya sedang dipersiapkan sepenuhnya, dan semua orang mengantisipasi duel antara Zeke dan Rowdon. Ini pada dasarnya adalah kompetisi antara juara bertahan dan seorang peretas terkenal, pertandingan sengit yang tidak seorang pun duga akan disaksikan ketika mereka datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Penonton menggosok-gosokkan tangan mereka bersama-sama karena mengantisipasi. Sementara penyelenggara mempersiapkan perlengkapan profesional untuk Rowdon di atas panggung, peserta lain juga telah mengambil tempat duduk mereka. Ten Hardy menuntun Zeke ke posisinya, tak lupa mengingatkannya. Semoga berhasil. Kau akan membawa kejayaan bagi sekolah jika kau mengalahkan peretas terkenal itu dan langsung masuk ke babak final. Tuan Hardy tidak akan pernah melewatkan kesempatan bagi Zeke untuk membuat namanya terkenal.
Zeke menatap Rawdon dengan dingin, lalu dengan tenang menjawab Tuan Hardy, jangan khawatir. Aku pasti akan melewati babak semifinal dan melaju ke babak final. Zeke tidak akan pernah melewatkan kesempatan untuk menghemat waktu jika dia bisa. Pada saat itu, Rawdon menatap Zeke dengan tatapan mengejek. Wah, mulutmu besar ya. Tapi, aku mengagumi keberanianmu. Kau bahkan tidak gugup saat harus berhadapan dengan peretas profesional sepertiku. Setelah kompetisi berakhir, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk mengizinkanmu bergabung dengan The Hunters. Zeke mencibir. Tunggu sampai kau tahu siapa aku sebelum kau mengatakan hal-hal itu. Rawdon tercengang melihat perilaku Zeke yang arogan. Siapa dia? Siapa pula anak SMA ini? Tatapan mata Rawdon kemudian berubah dingin karena ia curiga Zeke hanya menggertak. Ia tidak akan membiarkan Zeke lolos kali ini, karena ini adalah usahanya selama sebulan. Bagaimanapun, duel itu ada hubungannya dengan reputasinya. Sebagai webmaster The Hunters, yang berada di peringkat kelima dalam papan peringkat peretas internasional, bukankah akan menjadi bahan tertawaan jika aku kalah dari seorang sarjana tinggi? Aku akan menjadi bahan tertawaan semua orang di sekitarku, pikir Rawdon dalam hati saat ia mulai mempersiapkan diri untuk kompetisi. Pertandingan itu merupakan kompetisi 1 lawan 1. Babak sebelumnya bergantung pada kecepatan mereka memecahkan program tingkat master. Sekarang, keduanya berhadapan langsung untuk melihat siapa yang dapat meretas CPU lawan terlebih dahulu. Pertandingan itu cukup kompetitif, dan semua orang memperhatikannya dengan saksama. Di sisi lain, Nicole berhadapan dengan Edwin, yang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh. Bagaimana kita bisa berakhir bersama? Nicole menatapnya dengan pandangan main-main. Ada apa? Kamu tidak senang dengan itu? Bab 1849. Yah, itu tidak benar, Edwin Bradford tersenyum kecut. Hanya saja saya juga salah satu anggota rombongan ini, dan jika kami tidak berhasil masuk ke semifinal, itu akan sangat memalukan. Jika aku tidak bertemu Nicole, aku yakin aku bisa masuk semifinal, pikirnya. Tidak apa-apa, Preston seharusnya bisa memecahkannya dengan mudah. Kau bagian dari perusahaan kami, dan kami seharusnya bangga menjadi bagian dari perusahaan ini, jawab Nicole. Edwin mendesah. Bagaimana semua ini bisa sama? Pertandingan ini sudah ditakdirkan gagal sejak awal. Nicole memperhatikan ekspresi putus asa Edwin, dan berpikir sejenak sebelum berkata, bagaimana kalau aku memberimu waktu 10 menit untuk memulai? Bagaimana? Edwin langsung mengangkat alisnya. Benarkah? Meskipun Edwin telah membuat Nicole merasa sangat tidak nyaman, itu juga merupakan satu-satunya cara agar ia dapat memperoleh peluang yang lebih baik untuk menang. Ia tidak dapat menahan keinginannya untuk mencoba yang terbaik. Ya, ayo. Setelah percakapan itu berakhir, Nicole dengan santai menyesap minumannya dan bersandar di kursi. Di sisi lain, Gary dan Ryder tampak santai. Mata Gary dipenuhi dengan kekaguman dan rasa hormat sementara wajah Ryder dipenuhi dengan rasa jijik. Bagaimana ini bisa menjadi sebuah kompetisi? Bahkan jika dia lebih baik, kamu tidak bisa meremehkan Edwin. Lagi pula, mereka juga mengelola perusahaan IT, jadi, tidak ada satupun dari mereka yang bisa diremehkan. Di luar jangkauan pendengaran mereka, Nicole menendang kembali sambil terus menyesap minumannya. Pada saat itu, hitungan mundur dimulai dan 3 detik kemudian, semua orang mulai sibuk dan suara ketukan keyboard memenuhi ruangan. Semua orang di antara hadirin menahan napas saat mereka menonton di layar lebar. Zeke dan Rawdon saling bersaing. Satu-satunya orang yang memperhatikan Nicole dari waktu ke waktu adalah Bradley dan Direktur Monroe. Direktur Monroe lah yang memerhatikan Nicole minum dengan santai saat berhadapan dengan Edwin, sebuah gerakan yang membuatnya bingung. Apa yang sedang dilakukan Nicole? Tanya sutradara Monroe kepada Bradley. Saya tidak yakin apa yang sedang dilakukannya. Dia hanya duduk-duduk sambil minum teh di sana, kata Bradley dengan percaya diri karena dia tahu bahwa perilaku Nicole tidak perlu dikhawatirkan. Direktur Monroe tercengang. Tapi ini kompetisi. Dia akan melawan Edwin, yang cukup terkenal di seluruh fakultas universitasnya. Keahliannya juga cukup mengagumkan. Bradley tersenyum dan berpikir, meskipun Edwin hebat,
dia bahkan tidak bisa berhadapan langsung dengan Ryder. Belum lagi, Nicole bahkan tidak hancur saat bertarung dengan Ryder, jadi kurasa Edwin bahkan tidak setara. Sementara Bradley sedang bersenang-senang, Direktur Monroe, di sisi lain, berkeringat dingin. Ia tidak ingin Nicole tersingkir di tahap awal kompetisi. Setelah 10 menit yang panjang, Nicole perlahan meletakkan minumannya sebelum mengetik di keyboardnya, mengubah sikapnya dari santai menjadi serius dalam hitungan detik. Dan tepat ketika semua orang mengira Edwin akan membobol firewall komputer Nicole, serangan balik tiba-tiba menggagalkan usahanya sekaligus. Sialan, kode macam apa ini? Tanyanya. Ya ampun, gadis ini benar-benar hebat. Edwin tidak dapat mempercayai matanya, karena dia belum pernah melihat tindakan pencegahan yang begitu baik pada program firewall. Ini sesuatu yang baru yang aku kembangkan. Bukankah menyenangkan? Goda Nicole. Edwin tak kuasa menahan tawanya. Ia lalu mencoba mengutak-atik komputernya, tetapi tidak berhasil. Melihat ini, dia menyerah sambil mendesah. Lupakan saja, aku menyerah. Lagi pula aku tidak bisa menang, jadi buat apa repot-repot? Pikirnya. Nicole merenung sejenak, lalu berkata, baiklah. Bab 1850. Edwin langsung menekan tombol, kalah. Pada saat itu, Nicole langsung menjadi orang pertama yang memastikan kemenangan di ronde pertama. Hal ini mengejutkan penonton, yang melirik Zeke sebelum kembali menatap Nicole. Siapa dia? Saya tidak tahu, tetapi satu hal yang pasti, dia sangat hebat. Lawannya tampaknya adalah Edwin Bradford. Ya, dia mendapat tempat kelima tahun lalu. Aku pikir begitu, tapi mengapa dia mengakui kekalahannya dengan mudah? Orang-orang saling berbicara, mereka tidak dapat mengabaikan betapa hebatnya Nicole, dan beberapa bahkan berpikir bahwa Edwin mungkin telah mengalami kemunduran. Namun, tidak ada seorang pun yang hadir menyadari bahwa teknologi dan keterampilan Edwin telah berkembang pesat. Ia mengira bahwa jika ia dapat mengamankan tempat sebagai pemenang dalam kompetisi ini, ia akan mampu menarik perhatian yang cukup untuk mempromosikan perusahaannya dan merekrut lulusan baru. Ia tidak menyangka bahwa ia akan bertemu dengan Nicole dan tersingkir di tahap awal kompetisi. Edwin menghampiri Nicole sebelum meninggalkan panggung, reputasi perusahaan kini sepenuhnya bergantung padamu. Nicole menatapnya dengan pandangan tak berdaya. Kena kau. Upstodete dari novel D. Ra per meter AORG. Jika berhadapan dengan Nicole, siapapun yang melawannya tidak akan punya peluang. Aku seharusnya menganggap diriku tidak beruntung, pikirnya. Sutradara Monroe menghela napas lega saat Nicole melangkah santai meninggalkan panggung. Edwin juga seorang mahasiswa di Royal Creek Institute, tetapi entah mengapa sutradara Monroe memberikan sebagian besar dukungannya kepada Nicole. Di antara mereka berdua, sutradara Monroe mengarahkan sebagian besar perhatiannya kepada Nicole karena ia masih seorang siswa sekolah menengah atas. Direktur Monroe kemudian menunggu mereka berdua kembali, setelah itu dia menghibur Edwin sebelum bertanya kepada Nicole, mengapa kamu melancarkan serangan balik setelah 10 menit? Saya memberinya kesempatan untuk memulai lebih dulu, kata Nicole terus terang. Hah, Edwin merasa malu. Hanya dengan satu kalimat dari Nicole, ia merasa seolah-olah telah dipermainkan seperti biola. Sutradara Monroe kemudian menyadari bahwa Nicole telah bersikap lunak terhadap Edwin. Dia benar-benar pesaing yang tangguh. Kalau tidak, bagaimana dia bisa tetap tenang di saat seperti ini, kan? Pada saat itu, Zeke dan Rawdon berdiri, saling bersaing di atas panggung. Keduanya dalam keadaan saling menahan diri, keduanya memulai dengan kuat, berusaha untuk saling menekan. Rawdon telah berusaha menjatuhkan Zeke sejak awal dan telah menggunakan setiap metode profesional untuk menahan Zeke. Saat penonton menyaksikan kompetisi tersebut, mereka mengerutkan kening karena antisipasi. Ini tidak sopan, menindas anak SMA dengan teknik profesional. Ya, bahkan jika Zeke adalah seorang hacker profesional, ini bisa jadi terlalu sulit baginya, terutama karena ia berhadapan dengan seorang hacker sungguhan. Mungkin, kita lanjut menonton saja, gumam penonton seraya saling bertukar pandang tidak setuju. Di atas panggung, Rawdon tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang lain. Yang ia inginkan hanyalah menyelesaikan apa yang telah ia mulai,
yaitu memberi pelajaran kepada Zeke. Namun, saat ini, Zeke sedang mengamati dan menguji strategi Raudon dengan saksama. Tak lama kemudian pikiran tentang kemenangan muncul di benak Raudon, dan dia dengan percaya diri mengetik di keyboardnya, berkata, "Nak, ada apa? Apa kau terlalu pengecut sekarang setelah berhadapan dengan seorang hacker profesional? Bukankah kau tadi berlarian mencoba memamerkan keahlianmu? Kurasa itu hanya kepura-puraan, iya." Zeke melirik Raudon dengan acuh tak acuh, menangkap kelemahan Raudon tepat pada waktunya, dan saat itulah dia menyeringai. "Bung, kamu tidak berubah sedikit pun. Barang-barang yang kamu taruh di sini tidak terlalu menantang, dan kemampuanmu untuk menyerang firewall-ku masih lemah seperti sebelumnya. Firewall-ku penuh dengan celah." Setelah Zeke berbicara, ia menggerakkan jarinya di atas papan ketik. Sementara Raudon telah menembus 60% firewall Zeke, Zeke mampu membalikkan keadaan seketika, mengerdilkan kecepatan Raudon dengan selisih yang lebar. Ternyata, Zeke telah dengan cepat menembus kode terlemah Raudon sebelum memperluas jangkauan serangannya untuk menghapus firewall Raudon dengan mudah, menghapus satu lapisan demi satu dengan cara yang mirip dengan mengupas bawang. "Sialan!" teriak Raudon sambil berusaha memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh serangan itu.